Kembali lagi bersama saya Tanaya di channel YouTube kesayangan kita semua, Secret Financial. Kami akan selalu memberikan update-update terbaru mengenai pinjaman online. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Bagi yang belum subscribe, bisa segera subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Hari ini saya tidak sendirian karena di sebelah saya sudah ada narasumber yang terjebak oleh pinjaman online. Sebelum kita bertanya lebih lanjut, untuk Bapak bisa memperkenalkan diri? Oh ya, saya Darwin. Saya sendiri wira swasta ya, usaha sendiri. Kalau pertama kali sukses itu ya ada yang butuh uang, tapi ada sebagian juga yang saya nggak sengaja itu mencet aplikasi link-link tertentu gitu loh. Orang ngaku paket, ada apa gitu. Ya jadi ya intinya ya itu sih gitu. Pertama kali pakai itu ya beberapa tuh lancar ya, misalkan kayak GoPay Later itu lancar banget itu pertama kali itu. Terus waktu yang lain-lain tuh ada masalah memang, karena masalah di usaha saya, belum lagi masalah kena hack itu tadi. Hacknya maksudnya ya ngeklik link itu ya? link itu ya dari mungkin teman saya nggak bermaksud menipu, tapi ya kadang-kadang kan ya gitu ya, orang tuh asal-asalan ngeklik linknya dari perusahaan resto ayam goreng supaya dapat diskon yang lagi terkenal tuh, yang depannya K belakangnya C, dan masih banyak lagi gitu. Akhirnya akhirnya saya tertipu itu, akhirnya kena ada masalah di 11 aplikasi. 11 aplikasi itu campur ya, legal dan ilegal? Campur. Ini saya sebutin aja nih ya. Bentar, nyontek dulu. Jadi ya yang legal itu ada Budi, Isi Cash, ada kami, Juyo, ada modal, Rupiah Cepat, Indodana, Kreditnek, sama Watas. Yang sama ada modal. Kalau yang ilegal itu Kopi Susu sama Cashpro nggak salah ya, iya Cashpro itu. Jadi yang ilegal itu yang ilegal itu, yang anak-anaknya itu banyak itu. Oh, yang di dalam aplikasinya itu ada aplikasi kayak banyak lagi gitu ya. Jadi gitu. Sekali ngeklik itu langsung banyak pinjaman. Ya itu kok ilegal. Itu kok nggak salah masing-masing 5 kok nggak salah. Itu kayaknya yang kena link itu loh, yang itu loh. Iya. Ya. Kalau yang ilegal memang biasanya kan penyebaran juga dari ngirim link kan di SMS atau mungkin dari WhatsApp. Iya. Terus seperti yang itu terus mereka melakukan seperti setelah saya macet ya jelas mereka melakukan pencemaran nama baik. Darwin bawa kabur uang, lalu dikirim, misalkan saya bawa ini di perusahaan yang nama saya. Lucunya perusahaan lama saya orangnya nggak masuk ke sana, soalnya nggak ada gangguan dari perusahaan lama saya. Perusahaan lama tempat saya bekerja dulu, yaitu waktu itu sebagai agen properti. Kebetulan kali ini Swiss Career ya, kebetulan ya. Jadi saya mau gitu, teman-teman saya ditagih, teman-teman sekolah saya, lalu keluarga saya ditagih. Tapi karena akun bodoh nggak ada yang gubris. Kalau temen biasa lah dipecandain, bahasa kerennya itu di roasting ya. Iya. Nah ini nih kayak gini nih, pakai perusahaan lama saya. Nah awalnya keluarga juga ngiranya ada masalahnya sama perusahaan lama saya ini, bukan sama pinjol ilegal. Tapi akhirnya saya ngomong ya udah itu di hack gitu. Ya saya nggak ambil pusing ya, karena gini loh logikanya. Saya bukan siapa-siapa. Itu aja sih, simple sih. Saya itu kan bukan siapa-siapa. Emangnya saya tuh siapa sehingga orang tuh peduli sama saya tuh sampai 24 jam itu nggak mungkin gitu loh. Logika aja. Saya bugil di pinggir jalan. Itu nggak akan ada yang peduli. Paling yang peduli di sos paling. Maksudnya ya diciduk ke rumah sakit jiwa. Udah. Terus ini permisi ya, saya nggak maksud Sarah. Paling
paling rame sama orang-orang rame Cino gendeng Iya, iya. paling gitu paling. Tapi setelah itu yang ngomong Cino gendeng lupa sama saya. Misalnya nih saya bugil di pinggir jalan Kedongdoro lah, anggap aja di sini ini kantornya ini kan Secret Financial dekatnya Kedongdoro tuh ya, Kedongdoro Surabaya ya, itu kan rame itu. Paling saya diteriakin orang Cino gendeng, terus diparani dinsos, dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu kalau nggak mampu ya Pemkot yang bayarin. Siapa peduli saya sampai kayak gitu tuh? Yang nggak ada jawabannya. Lain yang cerita kalau yang bugil itu artis terkenal ya. Apalagi kalau artisnya cewek mulus gitu ya, badannya bagus. Nah itu mungkin satu Kedongdoro kecelakaan semua. Saya nggak doakan kalian yang lagi jalan di Kedongdoro ya, tapi saya bikinnya itu permisalan. Saya nggak doakan kalian kalau lewat Kedongdoro terus kalian kecelakaan, enggak ya, enggak. Terus ada lagi yang mencemarkan nama baik seperti ini, ngomongnya saya menawarkan investasi bodong. Kayak gini nih, ada kan yang nawarin kayak gini. Nah, kalau ini saya mengatasinya, saya lapor ke kepolisian. Tapi memang belum diurus sampai sekarang ini. Ya sudah, yang penting mereka nggak ganggu saya. Mungkin Bapak Ibu Bayangkara sedang sibuk, ya nanti aja lah itulah. Yang penting sekarang mereka nggak ganggu saya. Gitu aja, yang terutama yang ilegal itu tadi nggak ganggu saya. Kalau yang legal, kalau memang ada tunggakan ya pasti saya ditagih ya. Kalau yang legal ya, karena kan mereka legal. Kalau ilegal udah nggak ganggu saya. Kalau yang legal boleh lah, itu kan memang kan mereka melakukan tugasnya ya. Jadi ya kalau yang legal ya gitu tuh paling gitu. Uniknya yang bener-bener agresif tuh legal, gak ada DC. Ada kami. Justru kalau yang ada DC malah nggak seberapa ini ya Pak ya? Iya, itu kayaknya di Jatim juga baru ya, itu yang lapangan ya. Maksudnya tuh lapangan ya, yang kalau DC nagih WA gini ya biasa. Misalnya saya ditagihnya ngomongnya gini, ngomongnya tuh apa tuh? Kita lagi di jalan menuju ke rumah Anda gitu. Misi ini kelipan ini bukan inisial karena ini panas di sini. Oke, itu intermezzo aja. Gini. Cuman mereka tuh paling gini loh, nunjukin di foto. Ini loh kita lagi di jalan. Terus habis itu mereka ngomong, kita lagi di jalan bos. Bos siapin aja uangnya. Kita pasti sampai ke rumahnya bos. Sampai malam nggak sampai. Tapi kalau ilegal itu kadang-kadang itu dalam tanda kutip biasanya saya kerasin balik pakai cara kearifan lokal. Apa maksudnya kearifan lokal itu? Orang Indonesia yang galak tuh yang utang. Iya. jadi gini loh, kalian itu kalau sama teman kalian, pinjam sama teman kalian jahatin teman kalian kalau teman kalian nagih, kalian marah sama teman kalian. Udah, itu teman atau bukan sih gini. Intinya teman kalian sampai gebrak meja kalian gitu. Intinya malah kalian lebih galak. Itu kebalik. Itu teman kalian tuh kalau kalian kesulitan keuangan pasti suatu hari nanti bantu lagi. Tapi kalau ini boleh dibilang kurang ajar. Jadi ya kalian teriak lebih kencang. Misalnya kalian dimaki apa? Habis hidup lu, gua bikin malu gini. Bilang aja, ayo coba ke sini kalau yang ilegal. Saya malah berani taruhan, mereka nggak akan berani. Tantang balik aja, ayo ke sini aja. Kalau kalian nggak ke sini, ya potong aja kemaluan kalian. Misal kemaluannya para DC itu. Mereka ilegal kok gitu. Terus kalau yang legal paling juga nakut-nakuti sama video call, itu biasa. Oh ya, kalau ngomong soal video call hati-hati ya, bisa aja itu untuk nipu kalian juga. Jadi belum tentu itu DC tapi memang penipu. Kan sekarang kan rame, terus kalian di foto ternyata kalian sambil lihat permisi pornografi atau apa pakai video call. Nah itu mungkin aja cara nagihnya kayak gitu.
gitu. Jadi ini saya tunjukin ya, ini beberapa nih saya dengan cara misalkan saya rata-rata saya maki bawik. Tapi nanti kalau terlalu keras, kalau terlalu kasar nanti sensor aja dah. Nanti ada kata-kata saya ada. Soalnya memang yang gitu-gitu misalnya seperti ini. Ini di Truecaller kebaca ya namanya siapa ya. Jadi saya sengaja sebut namanya. Ini DC-nya namanya Wawan, kebaca di Truecaller. Nah kayak gini. Ini saya sengaja nonton juga. Berarti kalau misalkan sama yang DC pinjol yang ilegal itu istilahnya kuat-kuatan mental aja ya Pak ya. Aduh mental aja sih itu sih. Tadi Bapak kan sudah menjelaskan ya ada sekitar 11 aplikasi. Yes, Itu aplikasi. total nominalnya kira-kira berapa Pak? Sekitar 40 gitu ya. 35 sampai 40 lah kira-kira ya. 35 sampai 40 dan itu sudah macet semua ya sekarang ini ya. Macet semua, yang paling lancar ya tinggal itu aja GoPay Later. Kalau itu kadang-kadang kan masih saya pakai ya dia GoPay Later tuh ya. Kalau itu lancar, kalau itu dari dulu kan Vindaya, nanti bulan depan digawa Atome. Kalau nanti sampai digawa Atome ya moga-moga ya, tapi ya kita nggak tahu masa depan, gitu aja sih. Dari aplikasi-aplikasi yang Bapak pinjam yang pernah untuk pinjol-pinjol itu ya, Iya, yang baik itu di hack maupun yang saya itu yang paling kejam tuh yang mana sih penagihannya dan lain-lainnya? ya jelas yang ilegal. Yang Tapi ilegal. Karena sampai ke medsos kemana-mana. Tapi kalau yang ilegal itu sekarang sudah tidak ngejar lagi sejak saya melaporkan salah satunya ke Polda Jatim. Itu di get kontak ya nih ya, saya nggak tahu nama aslinya. Nama asli kalau di get kontak tertulis Thohir namanya, gitu. Ini kalau di get kontak ya, ketangkep ya get kontak aja. Tapi ya nggak tahu saya itu bener Thohir atau Nama aslinya atau bukan gitu iya, ya? nama aslinya atau bukan. Gitu, itu lokasinya di Mojokerto tuh. Jadi tertangkap salah satunya. Saya sudah melaporkan 1 orang mungkin ya. Sejak itu memang nggak diganggu lagi dan untuk sementara cukup lah itu ya untuk sementara ya. Kalau proses lebih lanjut ya saya serahkan kepada Bapak Ibu penegak hukum yang bertugas gitu aja lah. Bapak ini pasti kan semenjak terjerat pinjol ya, pasti Iya. kan sering nonton channel-channel YouTube yang terkait dengan masalah-masalah pinjol. Oh iya. Salah satunya mungkin channel YouTube kami ya Pak, Secret Financial. Iya. Seberapa besar sih peran YouTube Secret Financial ini untuk masalah Bapak di pinjol ini? Ya pasti besar banget paling pasti ya. Karena gimana ya? Intinya walaupun saya pernah macet di tempat lain, lebih tepatnya di perbankan, tapi cara menghadapinya berbeda karena perbankan tidak seperti itu. Tidak mungkin perbankan oknum DC perbankan menagih lewat medsos itu jarang sekali terjadi. Pak, ya satu dua ada lah, satu dua perbankan itu ada, tapi intinya hampir tidak ada yang begitu tuh. Itu. Jadi intinya sih lebih mudah ya, gitu. Tapi kalau misalkan apa itu tadi tuh, kalau pinjol ini mereka melakukan segala cara kesannya, gitu. Mungkin kalau yang kayak paylater tadi, misalkan kalian kredit barang, kalian mungkin dilaporkan sebagai pihak yang terlapor itu tadi. Bisa, kalian seperti itu. Kalian bingung gimana cara ngadepinnya gimana, gitu. Jadi macam-macam. Atau misalkan kalau yang ngasih cash, misalkan ya itu yang ngasih cash ini biasanya tuh yang ngasih duit cash ya itu mereka tuh biasanya tuh ngomong kita sudah di jalan, kita sedang dalam perjalanan untuk mengambil uang Anda. Nyatanya ya sampai dari pagi sampai malam hingga pagi lagi orangnya nggak nongol-nongol,
gitu. Itu sebenarnya kalian itu ditekan secara psikologisnya. Mungkin itu yang menyebabkan beberapa dari saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air ini memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka tentunya gitu. Tapi itu gini ya, kalau kalau mikirnya ya itu tadi yo, ya kalian putar ke belakang deh, kalau kalian lihatnya nggak terlalu perhatian deh, sekali lagi kalian putar ke belakang deh. Intinya nggak semua orang peduli kalian, nggak nggak semua orang itu apa itu aware sama kalian lah, jadi santai aja gitu. Kalau saya boleh tahu, sejak tahun berapa ya Bapak kena pinjol ini? Maksudnya mulai Baru mengenal tahun ini. pinjol baru tahun ini. Kalau kenalnya udah agak lama kan, kalau GoPay Later udah lama ya pakainya ya. Sejak tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2020. Tapi pakainya itu pun kadang-kadang kalau nggak salah. Dan terbilangnya lancar. Jadi nggak terlalu ada masalah gitu loh. Berarti itu kena macet-macetnya itu apalagi Yang lain setelah tahun ini ya, maksudnya setelah mengenal pinjol-pinjol yang lain dan pinjol ilegal juga ya Pak? Iya, terutama yang kena hack tadi, kena musibah gitu. Sama ya memang usaha lagi sulit gitu aja. Jadi ya makanya itu ya memang ada lah, itu masalah itu pasti ada. Tapi hadapi aja, gitu aja. Terus Bapak mulai memutuskan untuk udah saya cukup, pokoknya saya udah nggak mau bayar pinjol lagi karena saya udah merasa sangat terbebani dan teror-terornya dan segala macam. Itu sejak bulan apa mungkin Pak di tahun bulan ini? Bulan lalu, udah salah. Berarti baru sekitar 1 bulanan ya Pak ya? 1 bulan. Makanya itu intinya masih santai aja gitu. Dan lagi pula jumlahnya banyak yang kecil-kecil. Berarti dalam kurun waktu 1 bulan itu yang untuk pinjol ilegal ya Pak? Berarti saat ini sudah mulai berkurang ya terornya ya? Atau masih tetap? Pinjol ilegal nggak ada sama sekali. Udah nggak ada ya sekarang ini ya? Sejak saya ngelaporin 1 orang ke Polda Jatim ya, itu sejak itu tidak ada sama sekali. Itu melaporkannya kapan Pak? Minggu lalu. Minggu lalu. Semenjak itu sudah nggak ada lagi ya? Sudah nggak ada, gitu. Kalau legal mah masih ada. Kalau memang ada macetnya di legal, pasti masih ada. Gitu, pasti ada. Karena yang itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Iya, iya. Dan itu pun intinya sih nggak usah dipikir lah. Itu kalian nggak usah terlalu takut. Kalau katakanlah dia ngaku tadi, ini loh saya lagi di jalan. Percaya sama saya, nggak akan sampai itu orang. Emang nyatanya begitu. Terus apa lagi sih? Paling nggak akan sampai itu orang. Paling ya, kalau kalian pusing-pusing, kalian nggak berani gedak balik. Gedak itu maksudnya tuh kalau bahasa Jawa tuh gertak balik. Ya udah kalian blokir aja gitu. Saya sih di gertak tuh udah banyak. Malah kalau nggak salah nih, mana lagi nih? Saya dikirimin surat tuh yang sudah intinya menunjuk nanti nama PT disensor ya boleh lah, soalnya kan sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Kalau itu pun juga nggak usah panik, apalagi kalau yang ngirimin gitu oknum DC ilegal, maksudnya DC bukan DC ilegal, DC pinjol ilegal. Itu kalian nggak usah panik, nggak usah takut, karena kalau perusahaan agensi DC-nya terima job dari pinjol ilegal, agensinya cuma rugi bensin doang. Karena tinggal bilang aja, bapak-bapak kalau kliennya ilegal, gimana caranya saya bayar? Bilang gitu aja, ya basa-basinya gitu. Kalau memang didatangi loh ya, tapi nggak bakal deh didatangi deh. Gitu. Baik Pak, kalau DC pinjol ilegal itu kan selalu modus operandinya itu kan menghubungi kontak-kontak di handphone. Iya. Ikut meneror kontak-kontak di handphone. Dan kontak-kontak di handphone itu kan isinya campur-campur ya, mulai dari teman, keluarga, relasi, kerabat dan lainnya. Iya. Dan pasti mungkin ada 1 atau 2 orang yang nggak terima karena merasa nomornya dicantumkan oleh Bapak, padahal Bapak tidak mencantumkan ya, karena pinjolnya itu yang mengambil kontak-kontak. Ada nggak sih Pak dari kontaknya Bapak itu yang ikut meneror Bapak jadinya?
Oh, nggak ada karena dikondisikan duluan. Berarti sebelum sebelum terjadi itu Bapak sudah mengkondisikan dulu ya? Iya. Jadi gini, Bapak waktu mengkondisikan itu maksudnya memang udah inisiatif sendiri atau mungkin karena ngelihat channel YouTube atau apa gitu mungkin Pak? ya banyak lah, banyak belajar dari teman-teman YouTube, channel YouTube yang lain. Misalkan gini, biasanya katanya dibikinin grup. Biasanya ya. Ini nih, klik privasi di sini. Ini di sini ada privasi ya. Ada privasi. Klik aja di sini. Ini terakhir dilihat dan online, tulis tidak ada yang bisa kamu. Ini saya di sini aja ya. Ini kalau dipilih, pilih tidak ada. Ini saya sengaja sudah setting ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti. Itu terakhir kali dilihat online. Lalu foto profil yang bisa lihat kontak saya. Jadi kalau mereka yang nggak nge-save nomor saya, mereka nggak bisa lihat foto profil saya. Jadi nggak bisa diambil, nipu, nggak bisa. Status umumnya status WA tuh, story kalau di IG dan sebagainya, itu status. Akhirnya mereka di sini nih kayaknya kesel ini karena mereka cuma nakut-nakutin doang. Jadi bantu donasi utang untuk Darwin, ternyata geser semua. Terus tidak ada seperti biasa gitu. Ininya jaga, ini melindungi dari dalam. Gitu. Kalau panggilan disukai penelpon yang tidak dikenal. Maksudnya yang mungkin nomor asing nih, nomor RDC, nomornya apa. Berarti kita memang harus selangkah lebih pintar dari pinjol-pinjol itu ya Pak ya? Iya. Jangan sampai malah kita yang dibodohi oleh pinjol gitu kan ya Pak ya? Iya, jadi ininya jaga diri kalian sendiri lah. Terus kalau mereka ngancam data dijual, makernya gini aja sih. Kalau sudah kayak gini, kita ini udah macet. Data dijual, nggak payu. Sopo mau toko? Nggak akan laku. Dan lagi buat data di negeri kita ini, di negeri Konoha ya, bukan di Indonesia nih. Konoha. Data di negeri Konoha ini sudah rahasia umum, tidak aman. Gitu loh. Itu dari anak kecil nih sampai engkong-engkong kita itu udah lansia tuh, mungkin udah pikun itu. Mungkin udah tahu data di negeri Konoha ini nggak aman, data di negeri Konoha ini. Anda mau berharap apa dari data di negeri Konoha ini ya? Datanya Pak Presiden kena hack. Datanya Pak mantan Gubernur DKI kena hack. Datanya Pak Menteri yang sekarang ini jadi Ketua Umum PSSI kena hack. Ayo, apalagi cuma data kalian gitu. Ini yang dijual, nggak payu bos. Kalau kalian udah macet tuh, siapa mau beli? Gitu. Dan data kalian tuh nggak murah guys. Percaya saya nggak murah. Gitu. Oke Bapak, mungkin ada sedikit saran untuk orang-orang masyarakat ya yang saat ini terjerat pinjol. Gimana sih cara mengatasinya? Gimana sih untuk bisa move on dari pinjol? Mungkin ada sedikit saran dari Bapak. Silahkan Bapak. Jadi yang pertama tuh kalau memang sampai amit-amit kejebak, entah kalian kepepet atau ada masalah kena hack atau apapun itu, kondisikan dulu keluarga sama teman-teman. Biar aja kalau keluarga nggak bisa terima ya biar aja kena hack, walaupun kalian memang kesulitan keuangan. Kalau keluarga bisa terima, bilang sama keluarga kalian kesulitan keuangan, tolong doakan supaya masalah saya ini cepat selesai. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, jadi biar mereka tuh ngabaikan. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah bersedia untuk hadir di sini sebagai narasumber dan mengedukasi teman-teman. Dan untuk pemirsa setia channel YouTube Segar Finansial, mungkin dari topik pembahasan kita hari ini yang kita bisa tarik kesimpulan kalau teman-teman di sini yang terjerat pinjol saat ini tuh nggak cuma kalian sendiri, banyak sekali orang-orang di luar sana yang terjerat dengan masalah yang sama. Jadi jangan pernah ngerasa berkecil hati atau ini akhir dari dunia, enggak, karena masa depan itu masih panjang. Dan
banyak kok orang-orang yang berhasil survive dari masalah pinjol ini. Dan bagi kalian yang ingin konsultasi masalah pinjol atau masalah perbankan atau masalah hukum lainnya, bisa lihat di deskripsi YouTube Secret Financial atau mungkin bisa lihat di Instagram Master Jun Secret Financial atau KHNA, dan klik link yang ada di bio. Sekian dari saya untuk hari ini. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.